Saya Robi dari Raja Wali 3D. Kali ini saya ingin bercerita mengenai upgrade dari CNC plasma yang kemarin kita buat. Meskipun CNC plasma yang kemarin telah kita buat sudah bisa berfungsi, tetapi saya merasakan beberapa kekurangan, diantaranya ukurannya yang kurang besar, sehingga untuk memotong plat ukuran 1 meter kali 2 meter, itu ruangnya kurang. Kemudian saya ingin menambah tangki air di sini. Karena tangki air ini ternyata memang diperlukan untuk mencegah supaya platnya tidak terlalu melengkung. CNC yang kemarin berukuran 150 cm kali 150, sekarang kita upgrade frame-nya menjadi seperti ini. Kalau kita lihat desain CNC ini sangat jauh berbeda dengan CNC yang di belakang saya, di mana CNC yang di belakang saya ini kelihatan lebih berat, sedangkan yang di sini CNC-nya lebih ringan. Jadi frame ini kita buat sedemikian rupa itu untuk menyesuaikan dengan head yang akan dipakai. Ini frame-nya dibuat ringan karena head-nya juga ringan. Jadi di sini tidak ada beban yang berat dan tidak ada beban yang menekan ke bawah. Sehingga saya berpikir lebih baik saya menggunakan frame yang ringan sehingga ini bisa bergerak lebih lincah, bisa bergerak lebih cepat. Karena setelah saya coba kemarin, ternyata CNC plasma itu juga butuh kecepatan dalam geraknya. Berbeda dengan CNC yang besar-besar, mungkin dia gerakannya pelan tapi kokoh. Kalau plasma ini hampir seperti 3D printer, di mana kita membutuhkan benda yang head yang bisa bergerak dengan lincah, dengan cepat. Karena itu saya memilih mendesain bagaimana supaya headnya ini ringan. Desain open build menggunakan aluminium frame ini sudah cocok, dan kita terus memikirkan bagaimana supaya daerah ini yang bergerak ini semakin ringan. Kenapa ringan itu penting di sini? Karena kalau kita lihat rumus fisika dulu ya, F sama dengan M kali A. Gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Jadi semakin besar massanya, kita akan membutuhkan motor yang semakin besar. Dan getarannya pun kalau massanya besar, itu vibrasinya juga akan semakin besar. Kita tidak bisa akselerasinya dibuat cepat. Kalau kita mau mulai gerak, dia mesti geraknya mulai dari pelan dulu. Kalau berhenti juga mulai nggak bisa mendadak gitu, berhentinya mesti pelan-pelan dulu. Tapi kalau kita buat head yang ringan, kepala ini akan bisa bergerak lebih cepat. Kenapa saya memilih untuk membangun CNC plasma sendiri? Karena kalau saya lihat CNC yang plasma yang ada di pasaran ini, saya tidak merasa ada yang cocok dengan pilihan saya. Jadi saya memilih, saya buat sendiri sesuai dengan keinginan saya, yaitu CNC yang gerakannya tetap presisi namun ringan. Ayo, mari kita ikuti perkembangan mesin ini tahap demi tahap. Saat ini kita akan membuat penggerak untuk sumbu Y di sini. Rencana kita akan pakai belt HTD 3 15 mili. Nah, belt ini akan saya pasang, saya ikat di sini. Ini motornya rencana akan saya pasang di belakang ini. Ini posisi motor itu. Kemudian di ujung yang satunya kita akan pasang idler di sini. Beltnya kita akan pasang double ya, bolak-balik di sini. Kemudian nanti sambungannya kita taruh di sini. Saya pakai besi siku, saya pasang di sini. Ini untuk pengikat beltnya. Sebenarnya ada pilihan lain selain menggunakan belt yang bolak-balik itu. Kita juga bisa pasang motor di sini. Kemudian beltnya yang ini dimatikan, ujung sana dimatikan. Terus di sini kita kasih idler dua buah ya, kiri kanan ini. Beltnya ditekuk begini. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Namun kenapa saya kok memilih belt yang dua? Padahal kalau beltnya ini semakin panjang, tentu
kelenturannya akan lebih terasa. Namun kalau kita pasang satu motor di sini dan 2 idler di sini, saya pikir idlernya ini akan menjadi kelemahan, karena di idlernya ini dia juga bisa lentur idlernya. Satu itu, idlernya bisa menimbulkan backlash. Meskipun ininya makin pendek, tapi idlernya juga membuat error di situ, membuat backlash. Lalu beban yang bergerak makin berat. Jadi kenapa tuh motornya saya pasang di ujung? Saya menghindari membebani sumbu ini. Sumbu ini saya buat ringan, sehingga motornya saya taruh di posisi yang statis. Mari kita kerjakan. Nah, sekarang CNC ini sudah kita upgrade menjadi seperti ini. Ini sudah kita tambah air dan sudah kita coba untuk testing motong beberapa kali. Ternyata airnya cepat sekali berubah menjadi coklat ya. Kita juga melakukan upgrade dari THC yang kemarin kita buat. Kita tambah beberapa parameter lagi seperti arc delay, pierce delay, kemudian THC delay. Dan kita juga menambahkan grafik, karena itu kita rubah LCD-nya menggunakan LCD grafik supaya kita bisa melihat voltasenya naik turunnya bagaimana. Kita upgrade menggunakan layar ini, layar grafik 12864. Di sini ada grafiknya ya. Kemudian saya juga menambahkan test mode, di mana kita bisa mencoba dulu sebelum digunakan apakah steppernya arahnya kebalikan atau tidak, apakah arch OK-nya, sinyal arch OK-nya ke Mac3 sudah berfungsi atau tidak. Dikonfigurasi kita ini ya, nambahkan delay-delay ini. Kali ini kita akan mencoba testing memotong besi plat. Kita pakai speed 2000, kemudian ampernya kita coba pakai 25. Nah, mari kita coba. Yuk. Kita akan coba memotong plat ini, kita tes dengan kecepatan 2000. Saya set ampernya 25, sudah oke, metrinya sudah oke, THC oke. Posisi sudah saya zero di sini, kompresor sudah oke, tekanannya. Oke, kita coba sekarang. Mari. Sekarang kita akan coba kita naikkan speednya ya. Saya edit G-code-nya, speednya F2000, saya ganti F2500. Ya, kecepatannya 2500. Kemudian plasmanya saya turunkan, voltasenya saya turunkan jadi 95, dan ampernya saya naikkan menjadi 30. Oke ya. Saya cycle start mulai 1 2 3. Di sini kelihatan pergerakan tegangannya.
Oke, ini hasil potongannya seperti ini. Kita coba balik. Hasilnya mirip ya, begini. Demikianlah upgrade dari CNC plasma yang telah kita kerjakan. Selanjutnya kita akan merapikan elektronik yang ada di sini supaya kelihatan lebih indah. Terima kasih, saya Robi dari Raja Wali 3D. Nantikan update-update dari kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.